Firasat baik Sintayong jelang duel timnas U23 Indonesia lawan Uzbekistan siap antarkan pasukan Garuda ke Olimpiade Paris 2024. Inilah permintaan Erick Thohir jelang laga timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan. Tak mau remehkan lawan, pujian gelandang Uzbekistan untuk pemain timnas U23 Indonesia. Begini katanya. Ramalan media Vietnam berani sebut timnas Indonesia akan jadi raja sepak bola ASEAN. 3 pemain timnas U23 Indonesia yang bisa buat Uzbekistan kalang kabut. Siapakah dia? Berikut ini ulasannya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Firasat baik Sintayong jelang duel timnas U23 Indonesia lawan Uzbekistan siap antarkan pasukan Garuda ke Olimpiade Paris 2024. Pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong, percaya diri timnya bisa mengalahkan Uzbekistan. Garuda Muda akan tampil habis-habisan demi 1 tiket ke Olimpiade 2024. Pasalnya, hanya 3 tim terbaik di Piala Asia U23 yang akan mendapatkan hadiah tersebut. Menariknya, sebelum laga ini kedua tim sebenarnya pernah bertemu. Tepatnya saat Asian Games 2023 antara timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan tahun lalu. Saat itu pasukan Indra Syafri kalah dengan skor 2-0. Sintayong menjelaskan dia memiliki rekor yang bagus saat bertemu Uzbekistan. Dia mengakui lawan Garuda Muda kali ini akan sulit dikalahkan karena memiliki komposisi tim yang solid. Bahkan tim berjuluk Serigala Putih dijuluki tim terbaik di turnamen kali ini. Secara pribadi sebagai manajer, saya tidak punya pengalaman kalah melawan Uzbekistan. Padahal Uzbekistan adalah tim yang sangat bagus. Itu sudah pasti dengan skuad yang bagus, kata Sintayong pada sesi jumpa pers jelang melawan Uzbekistan. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini memiliki firasat yang baik untuk laga nanti. Menurutnya pertandingan akan berjalan ketat dan mereka sudah memberikan persiapan yang maksimal. Semua pemain juga dalam motivasi tinggi untuk meraih kemenangan. Tapi saya punya kenangan yang sangat bagus dan saya punya perasaan yang bagus. Jadi ya, saya pikir cara mereka melakukan perasaan yang baik dan semoga sukses. Saya akan memiliki persiapan yang baik lanjutnya. Sintayong menambahkan Indonesia dan Uzbekistan sama-sama memiliki perkembangan sepak bola yang baik. Kedua tim sedang membangun pondasi timnas yang diisi pemain muda potensial. Hal ini yang akan membuat duel Senin malam nanti akan semakin menarik. Saya pikir Uzbekistan dan Indonesia memiliki kesamaan. Uzbekistan juga mereka berkembang dari awal kelompok usia muda seperti di bawah 20 tahun, di bawah 23 tahun di Piala Asia. Jadi ini juga faktor yang membuat tim Uzbekistan loh sebagai tim yang sangat-sangat bagus pungkasnya. Semoga pasukan Garuda bisa meraih hasil yang terbaik. Coba beri dukungan positif kalian di kolom komentar di bawah video ini. Inilah permintaan Erick Thohir jelang laga timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada publik agar memberikan dukungan dan doa buat timnas U23 Indonesia yang akan berjuang di laga semifinal Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Uzbekistan dalam laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Ini menjadi pertandingan penting buat timnas U23 Indonesia apabila ingin mengunci tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Tim asuhan Sintayong ini sebenarnya telah membuka peluang untuk tampil di Olimpiade 2024 Paris usai berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23. Namun, perjuangan itu belum berakhir sepenuhnya. Pasalnya, timnas U23 Indonesia diwajibkan masuk 3 besar tim terbaik. Apabila skuad Garuda Muda keluar sebagai peringkat pertama, kedua, atau ketiga di Piala Asia U23 ini mereka secara otomatis lolos ke Olimpiade 2024. Akan tetapi, apabila gagal menjadi 3 tim terbaik,
Rizky Ridho dan kawan-kawan harus kembali berjuang dengan melawan wakil asal Afrika Guinea pada babak play-off perebutan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Oleh karena itu, apabila timnas U23 Indonesia ingin mengunci tiket ke Olimpiade 2024 Paris dengan cepat, tim asuhan Sintayong ini diwajibkan meraih kemenangan dalam laga melawan Uzbekistan. Bahkan dengan kemenangan tersebut, timnas U23 Indonesia bisa melaju ke final Piala Asia U23 nantinya. Untuk itu, pertandingan melawan Uzbekistan ini menjadi laga penting buat tim Merah Putih. Dalam kesempatan ini juga Erick Thohir meminta agar supporter bisa mendukung timnas U23 Indonesia secara penuh. Orang nomor 1 di PSSI itu meminta agar seluruh masyarakat Indonesia memberikan dukungan buat tim Merah Putih yang akan berjuang di semifinal nantinya. Erick meminta agar dukungan dan doa selalu diberikan buat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk Merah Putih hari ini, ujar Erick Thohir sebagaimana dilansir dari Instagram pribadinya. Lebih lanjut, Erick memastikan bahwa Hernando Ari dan kawan-kawan pasti akan memberikan yang terbaik dalam laga ini. Pasalnya, tim Merah Putih juga bertekad untuk bisa lolos ke final. Dengan harapan timnas U23 Indonesia mengunci tiket ke Olimpiade 2024 Paris nantinya. Hal ini karena skuad Garuda Muda terakhir kali tampil di Olimpiade pada 68 tahun lalu. Oleh karena itu, ini menjadi kesempatan bagus buat timnas U23 Indonesia kembali mencetak sejarah. Untuk itu, Erick memastikan bahwa timnas U23 Indonesia dalam laga melawan Uzbekistan ini nantinya akan memberikan penampilan terbaiknya. Kami siap memberikan yang terbaik, bismillah, kata Erick. Dalam ajang 2 tahunan ini, timnas U23 Indonesia sebenarnya telah mencetak banyak sejarah. Pertama, timnas U23 Indonesia tampil di ajang ini sebagai tim debutan. Setelah itu mereka berhasil melaju ke perempat final dan terbaru skuad Garuda Muda sukses melaju ke semifinal. Untuk itu, setelah melangkah sejauh ini, timnas U23 Indonesia diharapkan bisa mencetak sejarah dengan tampil di Olimpiade 2024 Paris nantinya. Tak mau remehkan lawan, pujian gelandang Uzbekistan untuk pemain timnas U23 Indonesia. Begini katanya, gelandang timnas U23 Uzbekistan Umar Ali Rahmonaliev mengakui timnas U23 Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Uzbekistan melaju mulus sejak babak fase grup Piala Asia U23 dan belum merasakan kekalahan. Bahkan lini belakang mereka masih belum kebobolan dalam 4 pertandingan di ajang ini. Namun Garuda Muda memiliki motivasi tinggi untuk membuktikan bahwa mereka tidak bisa dipandang remeh. Mengalahkan Australia dan Korea Selatan jadi bukti bahwa pasukan Sintayong memiliki mental baja dan siap menghancurkan lawan. Umar Ali Rahmonaliev menjelaskan timnas U23 Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi. Garuda Muda sebelumnya tampil apik dan mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final. Hasil tersebut jadi bukti bahwa mereka tidak boleh lengah agar bisa membawa hasil maksimal. Tentu Indonesia datang dengan tim yang lebih kuat sekarang, karena sanggup menang di laga sebelumnya lawan Korea Selatan, kata Umar Ali Rahmonaliev. Pemain asal klub Rubin Kazan ini menilai bahwa hal tersebut jadi alarm bahwa tim Asia mulai berkembang. Menurutnya, Indonesia jadi contoh tepat bagaimana sebuah tim menjadi lebih baik seiring dengan berjalannya waktu. Sebelum laga ini mereka juga sudah menganalisa kekuatan dan kelemahan tim lawan. Saya pikir itulah mengapa kita harus meningkatkan kualitas tim nasional kita, tim muda kita. Kita telah menghadapi mereka 2 kali dan kita menganalisanya, baik kekuatan dan kelemahan mereka, lanjutnya. Rahmonaliev berjanji mereka akan habis-habisan di laga nanti. Apalagi tim Serigala Putih berambisi untuk lolos ke Olimpiade 2024. Saya melihat bahwa Indonesia tim yang lebih kuat. Kita akan bersiap untuk pertandingan yang sulit, pungkasnya.
Ramalan media Vietnam berani sebut timnas Indonesia akan jadi raja sepak bola ASEAN. Berikut ini ulasannya. Media asal Vietnam meramal timnas Indonesia akan menjadi raja sepak bola baru di ASEAN. Hal ini merujuk dari bagaimana penampilan apik skuad Garuda beberapa waktu terakhir. Seperti diketahui, timnas Indonesia tengah bertransformasi dan mengalami perkembangan yang positif di bawah asuhan Shin Tae-yong. Datang di tengah peliknya keadaan tim nasional, pelatih asal Korea Selatan berupaya menyelesaikannya satu persatu. Hasilnya pun perlahan mulai terlihat. Tercatat sejak akhir 2022, timnas Indonesia mulai membuat banyak kejutan. Mulai dari lolos putaran final Piala Asia Senior dan U20 mengalahkan tim peringkat 100 besar dan sebagainya. Memasuki 2023, timnas Indonesia tampil semakin baik. Di level U23, timnas Indonesia sukses meraih medali emas SEA Games Kamboja. Kendati yang kala itu menjadi pelatih bukan dirinya, namun ada sedikit banyak peran Shin Tae-yong di dalamnya. Bukan hanya itu, Indonesia juga sukses lolos ke putaran final Piala Asia U23. Di awal 2024, timnas Indonesia langsung membuat kejutan di Piala Asia 2023. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, skuad Garuda lolos ke fase gugur 16 besar kendati setelahnya langsung dikalahkan Australia. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia sukses 2 kali mengalahkan Vietnam yang membuat mereka berada di posisi runner-up grup dan hampir dipastikan lolos ke putaran ketiga sekaligus lolos ke Piala Asia 2027. Terbaru, timnas Indonesia U23 juga membuat kejutan yang sangat luar biasa. Di bawah komando Shin Tae-yong, Rizky Ridho dan kawan-kawan melaju ke semifinal setelah lolos dari grup A sebagai runner-up dan mengalahkan timnas Korea Selatan di babak perempat final. Kesuksesan timnas Indonesia dalam mengukir sejarah rupanya membuat media asal Vietnam, Tan Nghien, ikut menyorotinya. Media tersebut menilai kehadiran pemain naturalisasi menjadi salah satu faktor dominan di balik kesuksesan skuad Garuda. Bisa dikatakan keberhasilan tersebut sebagian besar berasal dari kebijakan sepak bola negara ini, termasuk kebijakan naturalisasi, tulis media Vietnam dalam salah satu artikelnya dikutip Okzone. Dengan perkembangan apik yang dialami timnas Indonesia saat ini, Tan Nghien menyebut skuad Garuda akan sangat sulit dikalahkan Thailand maupun Vietnam sekalipun. Karena itu, media tersebut tidak segan menyebut skuad Garuda akan menjadi raja baru di ASEAN. Melihat gaya bermain tim Indonesia saat ini, kita bisa melihat baik Thailand maupun Vietnam akan sangat sulit mengalahkan mereka dalam waktu dekat. Oleh karena itu, tak aneh jika Indonesia menjadi bos baru di Piala ASEAN 2024, yaitu nama baru Piala AFF akhir tahun ini, tutup media Vietnam. Tiga pemain timnas U23 Indonesia yang bisa buat Uzbekistan kalang kabut, siapakah dia? Berikut ini ulasannya. Ada 3 pemain timnas U23 Indonesia yang bisa membuat perbedaan saat berjumpa Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Uzbekistan pada Senin malam di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Pada laga ini, timnas U23 Indonesia bakal kehilangan Rafael Struijk karena akumulasi kartu kuning. Absennya Struijk membuat harapan di lini depan Garuda Muda berada di pundak orang lain. Selain itu, publik tanah air juga berharap para pemain bertahan tampil impresif saat berjumpa Uzbekistan. Berikut adalah 3 pemain timnas U23 Indonesia yang berpotensi membahayakan Uzbekistan. Pemain pertama yaitu Marcelino Ferdinand. Nama Marcelino Ferdinand tentu saja sudah tak asing lagi bagi pencinta sepak bola tanah air. Sosok berusia 20 tahun tersebut bahkan sering dibilang sebagai pemain andalan Shin Tae-yong di skuad timnas Indonesia dalam segala level usia. Selama bergabung dengan timnas senior sekalipun, Marcelino Ferdinand selalu mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Bukan tanpa alasan Marcelino menjadi pemain kepercayaan Shin Tae-yong. Pemain yang saat ini berkarier di Liga Belgia bersama KMSK Deinze tersebut memang memiliki kemampuan yang luar biasa.
Marcelino memang masih berusia 20 tahun tetapi dia memiliki mental yang bagus dan tak mudah takut. Untuk itu selama membela tim Merah Putih, Marcelino selalu berhasil mencuri perhatian karena performanya yang luar biasa. Kemampuan dalam menciptakan ruang kosong untuk rekan setimnya bakal harus bisa dimaksimalkan oleh timnas U23 Indonesia untuk membongkar pertahanan Uzbekistan. Tentu Marcelino Ferdinand tak boleh membuang-buang peluang lagi di laga sepenting babak semifinal Piala Asia U23 yang jadi penentu meraih tiket menuju Olimpiade 2024. Pemain kedua yaitu Witan Sulaiman. Witan Sulaiman menjadi salah satu andalan timnas U23 Indonesia selama tampil di Piala Asia U23. Witan Sulaiman mencetak 1 gol sepanjang turnamen saat menghajar Yordania dengan skor 4-1. Permainannya kerap merepotkan pertahanan lawan dengan keahlian mencari ruang kosong di sekitar pertahanan lawan. Kehadiran Marcelino dan Witan bakal jadi harapan baru timnas U23 Indonesia di lini depan usai absennya Rafael Struijk sebagai ujung tombak untuk mencetak gol. Pemain ketiga yaitu Hernando Ari. Hernando Ari diharapkan kembali tampil impresif saat menantang Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23. Pada laga perempat final kontra Korea Selatan, Hernando menjadi pahlawan kemenangan timnas U23 Indonesia. Kiper asal Semarang tersebut sukses menggagalkan 2 penalti dari pemain Korea Selatan. Penjaga gawang 21 tahun tersebut diharapkan bisa tampil gemilang di waktu normal sama seperti saat adu penalti kontra Korea Selatan. Pasalnya, Uzbekistan berpotensi menciptakan banyak peluang yang membahayakan gawang timnas U23 Indonesia. PSSI beri kode akan kasih kejutan. Satu pemain keturunan Calvin Verdonk menuju ke Indonesia. PSSI beri kode akan membuat kejutan. Nama pemain keturunan Calvin Verdonk diyakini akan jadi pemain yang diperkenalkan karena saat ini tengah menuju Indonesia. PSSI sebenarnya belakangan ini terus bekerja dalam memproses beberapa pemain keturunan yang ingin menjadi pemain Indonesia. Tentu saja pemain keturunan yang diproses ini merupakan pilihan dari pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya masih dilakukan seperti Maarten Paes. Akan tetapi tak hanya Maarten Paes saja, ternyata ada pemain keturunan yang juga masuk dalam incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Walaupun PSSI tak mengungkapkan secara gamblang siapa pemain keturunan yang tengah masuk incaran mereka saat ini. Namun terbaru satu nama yakni Calvin Verdonk dikabarkan sedang menuju Indonesia. Kabar ini semakin menguat setelah anggota komite eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberi kode. Arya Sinulinga tak menjelaskan apa yang dimaksudnya, tetapi ia memberikan kode untuk siap-siap. Ia tak mengungkapkan secara gamblang di Instagramnya, hanya saja menyebut bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir luar biasa karena mengerjakan apapun dengan cepat. Arya hanya mengungkapkan bahwa Erick Thohir melakukan kerja cepat atau satset. Siap-siap ketua kita memang top, tulis Arya Sinulinga sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya. Rehat hanya bisa sehari, ayo apa coba yang lagi dikerjakan dengan set, haha, tulisnya. Kode tersebut membuat banyak pihak berpikir bahwa akan ada kejutan soal kedatangan pemain keturunan. Apalagi terbaru saudara dari Calvin Verdonk juga menunjukkan tengah menuju Indonesia. Situasi ini membuat banyak pihak percaya kode yang diberikan Arya Sinulinga yakni terkait Calvin Verdonk yang tengah menuju Indonesia. Spekulasi ini semakin kuat karena pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sebelumnya juga telah bertemu dengan Calvin Verdonk di Belanda beberapa waktu lalu. Untuk itu, ia dipercaya bakal menjadi pemain keturunan yang diperkenalkan PSSI nantinya. Apalagi sang kakak yakni Daryl Verdonk tengah mengunggah berada di pesawat dan tengah menuju Indonesia. Off to Indonesia, tulis kakak dari Calvin Verdonk dalam Instagram Stories-nya. Unggahan tersebut membuat banyak pihak berpikir bahwa Calvin Verdonk akan segera mengurus dokumen untuk proses naturalisasi. Pemain NEC Nijmegen ini memang sebelumnya telah bertemu dan bersalaman dengan Shin Tae-yong. Namun Shin Tae-yong maupun PSSI belum berbicara banyak soal pemain keturunan ini.
Namun dengan melihat unggahan dari sang kakak yang menunjukkan tengah on the way ke Indonesia, bek berusia 27 tahun tersebut semakin diyakini bakal mengurus proses naturalisasi. Apalagi Arya Sinulinga juga telah memberikan kode akan ada kejutan. Ini dipercaya ada hubungannya dengan pemain keturunan yang bakal membela timnas Indonesia nantinya. Timnasnya karam, pelatih Vietnam ini malah makin angkuh terhadap timnas U23 Indonesia. Meski timnas U23 Vietnam sudah karam, pelatih Hoang Anh Tuan tak silau dengan penampilan Indonesia, malah bernafsu untuk menguji seberapa besar kemajuannya. Dengan terhentinya Vietnam di perempat final Piala Asia U23, maka selesai pula lah masa jabatan Anh Tuan sebagai pelatih. Dia ditugasi menangani timnas U23 Vietnam khusus di turnamen itu untuk menggantikan Philippe Troussier. Troussier ditendang setelah timnas Vietnam dihajar Indonesia 2 kali beruntun dengan skor 1-0 dan 3-0 dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret lalu. Akibatnya Vietnam kini hampir pasti gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi. 2 laga sisanya di grup F menjamu Filipina dan bertandang ke Irak pada Juni nanti dianggap takkan bisa menyelamatkannya. Pesimisme sudah merebak kuat di Vietnam. Oleh karena itu, Federasi Sepak Bola Vietnam dipercaya tak akan mencari pelatih permanen untuk mengisi kursi kosong sejak ditinggal Troussier. Hoang Anh Tuan tampaknya bakal didapuk untuk menemani timnas Vietnam di 2 laga sisa kualifikasi itu. Dia pun sangat berambisi untuk itu dengan alasan menjadi pelatih timnas senior merupakan dambaan setiap pelatih sepak bola profesional. Menurutnya, secara alami 2 laga Vietnam mendatang di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni tak lagi memiliki arti penting dalam memperebutkan prestasi. Meski secara teori Vietnam masih memiliki peluang, lanjutnya, namun kenyataannya peluang tersebut sangat kecil. Oleh karena itu, dia merayu VFF memberi kesempatan bagi para pelatih lokal untuk mencoba kemampuannya dibandingkan dengan pelatih baru atau asing manapun. Anh Tuan menegaskan, keunggulan pelatih dalam negeri adalah tak membutuhkan banyak waktu untuk belajar dan mengenal para pemainnya, serta tak pula perlu banyak waktu untuk membiasakan diri dengan gaya sepak bola Vietnam. Saya siap menerima tantangan dalam 2 pertandingan timnas mendatang di bulan Juni. Tapi tentu saja itu kalau saya menerima undangan untuk mengambil alih tim. Sampai saat ini belum ada tawaran untuk saya, ungkapnya. Anh Tuan menyatakan itu dalam wawancara dengan media Vietnam dan Tri setelah tiba di negerinya dari Qatar. Dalam wawancara itu juga terungkap bahwa Anh Tuan ingin sekali bertemu timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Sebelum tersingkir, dia sudah membayangkan untuk bersua Indonesia dalam perebutan peringkat ketiga yang sekaligus menjadi ajang perebutan tiket lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Pelatih berusia 55 tahun tersebut sempat berandai-andai mengalahkan Irak di perempat final tapi kalah di semifinal. Dia juga mengandaikan timnas U23 Indonesia terhenti di semifinal lalu bertemulah dengan Vietnam dalam perebutan peringkat ketiga. Saya tahu sepak bola Indonesia mengalami banyak kemajuan, semakin mereka meningkat, semakin saya ingin berbenturan dengan mereka untuk melihat seberapa besar kemajuannya, ungkap Anh Tuan. Saya sama sekali tidak takut dengan lawan saya dari Indonesia saat ini, tegasnya. Itulah sebabnya dia sangat menyesali timnas U23 Vietnam gagal ke semifinal hanya gara-gara kesalahan fatal kiper Quan Van Chuan yang menjatuhkan pemain Irak, sehingga melahirkan penalti. Dengan sampai ke semifinal lanjut Anh Tuan, setiap tim punya 3 kesempatan untuk lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024, yaitu sebagai juara, runner-up, dan peringkat ketiga. Satu kesempatan lainnya adalah lolos playoff melawan Guinea dari Afrika sebagai peringkat keempat. Anh Tuan awalnya yakin lolos ke Olimpiade dari jalur peringkat ketiga atau keempat.